Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf, kita pelajari salah satu ilmu fikih, yaitu berkaitan dengan pembagian harta warisan di dalam Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah warisan ini berarti kita berbicara tentang berpindahnya harta dari seseorang kepada orang lain. Di sana kita melihat setidaknya ada 3 cara berpindahnya harta dari orang tua kepada anak. Yang pertama, kalau ini diberikan semasa hidupnya, maka ini dikatakan dengan hibah, ya. Jadi kalau ada orang tua memberikan pemberian kepada anaknya di masa hidupnya, ya, berarti ini dikatakan dengan hibah, ya. Bukan masalah warisan. Kadang-kadang kita mendengar percakapan antara 2 orang misalkan, hailun kalun faraid harta lun ke anak-anak, pakan nyak bek karu untuk menyalo meninggal. Jadi ini adalah pernyataan yang salah sebenarnya, ya. Karena enggak cukup rukun ataupun syarat warisan. Syarat kewarisan itu harus ada meninggalnya si pewaris, ya. Jadi pemberian masa hidup itu namanya hibah. Kemudian berpindahnya harta seseorang ketika meninggal ataupun ketika dia sudah meninggal, baru ini dikatakan dengan warisan, ya. Maka enggak boleh seorang anak minta harta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup. Ya ada hak faraid lun. Apa faraid lu mandang udip? Ini ada kejadian, bukan enggak ada, ya. Jadi ini dia. Jadi berpindahnya harta ketika meninggal seseorang, baru ini dikatakan dengan warisan. Jadi kalau orang tersebut masih hidup, jangan minta harta warisan, ya. Karena apa? Karena masih hidup. Dan hak seseorang yang masih hidup tersebut, dia boleh mentasarrufkan kemana saja, ya. Dia mau wakaf misalkan, mau sedekah, mau infak, itu enggak harus ada izin anak. Oh, misalkan sudah diwakaf untuk masjid, misalkan, ya. Suatu saat misalkan orang tuanya meninggal dunia, itu anak nggak boleh tuntut lagi, ya. Jangan sampai kadang-kadang keluar pernyataan, kami dulu nggak tahu, ya. Urun cik kamu wakaf hanya begah-begah bak kamu. Jadi ini sebenarnya nggak mesti minta izin. Karena orang tersebut masih hidup dan kemana saja dia bisa mentasarufkan hartanya, mau sedekah, mau sumbang untuk orang, mau bantu fakir miskin dan sebagainya, itu terserah, ya. Jadi pemberian semasa hidup ataupun ketika meninggal seseorang, baru ini dikatakan dengan masalah warisan. Dan yang ketiga, ada pemberian masa hidup.
tapi aplikasinya, pelaksanaannya ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka ini dikatakan dengan wasiat. Nah, jadi ada beda nih. Ada hibah, ada warisan, ada wasiat. Nah, tentu ketika kita bicara yang pertama tentang masalah hibah, ya, hibah orang tua kepada anak ini diperkenankan dengan beberapa syarat. Ya. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Ya. Bukan diberikan ketika dalam kondisi sakit menjelang kematian. Ya. Karena kalau diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian, ini jatuhnya kepada wasiat. Ya. Tapi hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Kemudian yang kedua, syarat hibah orang tua kepada anak ini harus ada taqabud ataupun serah terima. Ya. Karena kita tahu rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Jadi objeknya juga harus jelas. Jangan nanti seseorang orang tua mengatakan, nak mana ayah napeng ante, ayah pergi rumah keron. Ini jatuhnya hibah atau bukan? Bukan hibah ini. Karena kenapa? Objeknya belum ada. Ya. Jadi objek warisan itu belum ada. Ya. Makanya harus jelas tadi, rukun hibah itu ada pemberi hibah, ada penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan itu jelas. Ya. Kemudian ada ijab kabul ataupun serah terima. Ya. Dan juga yang terpenting jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada saksi dan ataupun saksi, baik saksi yang mendengarkannya ataupun saksi tertulis ataupun hitam atas putih. Ya. Jangan sampai ada seseorang menghibahkan begitu saja dengan lisannya. Contoh misalkan, ada beberapa kasus nih, orang tua ataupun seseorang mengatakan kepada istrinya, misal, ya, dek, nyo rumahnya ke drone mandang, ya, tapi sertifikat masih atas nama suami. Ya. Jadi ketika meninggal suami, apalagi mereka ini katakanlah belum ada keturunan, ya, jadi masalah ini. Ketika duduk nanti istri almarhum dengan keluarga saudara-saudara kandung almarhum, duduk musyawarah, istrinya mengatakan, nyo rumahnya kagejuk kelun. Ya. Pihak keluarga suami tanya, mana bukti hibah? Kalau sudah dihibah, nah watainan bak sabuh malam abang pegah bak lun. Jadi ini kan jadi satu masalah. Ya. Pihak keluarga mengatakan, oh jangan-jangan kadang-kadangnya kai pegah-pegah. Nah, ya. Apalagi nanti istrinya masih mudanya, kadang untuk mengkawin lain lom ka ngalako baru inan baru mau. Ya. Jadi ini tentu harus ada saksi. Ya. Ada saksi ataupun ada hitam atas putih misalkan. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Kemudian ketika kita lihat bahwasanya hibah itu syaratnya, hibah orang tua kepada anak misalkan, syaratnya harus berlaku adil. Ya. Jangan satu anak diberikan, satu tidak diberikan. Kadang-kadang ya namanya hibah ini kan tergantung ya perasaan orang tua, kasih sayang orang tua. Kadang sayang tak ke anak yang telut misalkan, juk mandum, apa yang jimuhut juk mandum, ya. Sehingga ini jadi satu masalah, ya. Yang satu dikasih, satu enggak dikasih, ya. Jadi dan ini pernah terjadi masa Rasulullah SAW ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya, ya. Lalu istrinya tidak ridha sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut, ya. Sehingga keesokan harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu Rasulullah SAW tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap
anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Ya, karena ini menjadi potensi konflik di kemudian hari. Ya, makanya ini juga menjadi sebuah dalil boleh tarik hibah orang tua kepada anak. Ya, misalkan orang tua sudah hibah satu ruko kepada anaknya, tiba-tiba ruko tersebut katakanlah dibuat tempat maksiat, ya, pergi tempat main batin, ya. Maka dalam hal ini boleh enggak orang tua tarik? Boleh, ya. Dan ini khusus orang tua kepada anak, tidak boleh kepada yang lain. Ya. Jangan sampai nanti sudah hibah buat masjid lah pergi tarik lagi. Ya. Karena pada dasarnya orang yang menarik hibah itu, ya, al-aidu fi hibatihi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, orang yang menarik kembali apa yang telah dihibah itu seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Ya, ini dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat yang kedua itu lebih keras lagi disebutkan, seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Sebegitu hinanya orang yang sudah kasih tapi dia tarik kembali. Tapi pengecualian orang tua kepada anak, ini diperbolehkan, ya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu syarat hibah orang tua kepada anak jangan ada niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Contoh, seorang orang tua punya anak perempuan semua, jadi gehibah dak madum kana indangnya dengan nit bek cok le wali, ya, bek nah hak wali, ya. Maka ini pada prinsipnya ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperbolehkan. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat kita yang mungkin ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibrah, ya. Jadi ada beberapa kasus ketika orang tua menghibahkan semua harta kepada anak-anaknya, bahkan rumah yang beliau tinggal itu pun dibalik nama atas nama anak perempuannya, ya. Apa yang terjadi? Orang tuanya dalam kondisi alhamdulillah panjang umur, tapi dalam kondisi dia sudah sepuh, ya, sudah lemah, semuanya harus di atas kasur, ya. Anak-anaknya karena mereka berada di usia yang produktif 40-an, ya, itu sudah sibuk dengan pekerjaan mereka, sanggup dijaga setahun 2 tahun. Habis itu apa yang terjadi? Dititipkan orang tuanya ke panti jompo, ya. Jadi sayang orang tua kepada anak, kasih semua harta, belum tentu anak ini kasih manfaat bagi orang tuanya, ya. Itu banyak kejadian. Dan beberapa waktu yang lalu saya jumpa dengan pengurus panti jompo yang ada di Lam Gelumpang, di Ule Karing, ya. Jadi saya tanya berapa napaduk ro orang yang tinggal di sini. Nah, ada 50-an lebih katanya. Jadi apa Ustaz latar belakang awaknya pudu urun ciinan macam-macam kan. Ada yang memang kesenangan orang tua sendiri, enggak sanggup tinggal sama anaknya, ada juga, ya. Ada yang memang dilepas begitu saja, ya. Jadi waktu beliau cerita waktu tahun lalu itu ada seorang anak dititipkan orang tuanya, lalu dia mengatakan, Ustaz nyo kamu titip runcik kamu ino menyakit na ubat meninggal na semiyu baju. Nah, tapi ki habanya na Jawa mantang rupanya di Aceh na sih, ya. Ada di Aceh, ya. Apa yang terjadi ketika itu meninggal orang tuanya pas waktu masa Covid, tinggi-tingginya meninggal orang tua. Ditelepon anaknya enggak datang, ya. Jadi setelah dilaksanakan fardu kifayah, datang anaknya ke panti, apa yang dia minta apa? Dah surat kematian urun cik kamu. Nah, rupanya surat kematian itu untuk urus-urus administrasi, termasuk bank, ya, urus pencairan bank atas nama almarhum dan lain sebagainya. Jadi ini, ya. Jadi sedih kali kita mendengarnya, maka sayang kali orang tua kepada anak ini belum tentu orang tua ataupun anak ini memberikan manfaat untuk orang tuanya. Maka enggak boleh kita hibah seluruh harta, ya. Enggak boleh kita menghibah seluruh harta. Jadi jangan sampai tadi kita mengatakan
menghibah seluruh harta ataupun dengan niat mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Termasuk misalkan ada juga kasus karena sudah dihibah semua buat anak perempuannya, walinya ketika diminta hana hak li, hana sapuna. Lalu anak perempuan ini kan dia ketika dia sudah mau menikah, dia kan butuh kepada wali. Watejak bak wali hai tim penikah. Maka hak kamu jamun hana nejuk. Dino ka perle ka wali ka perle ka kamu. Jadi ini satu masalah ya. Ada juga kadang-kadang kita enggak tahu ya siapa duluan meninggal. Ada kasus seorang ibu ini, kebetulan suaminya sudah duluan meninggal, dia punya anak perempuan semata wayang, satu-satu saja perempuan. Sudah menikah, sudah punya keturunan juga, ada cucu ibu ini tinggal satu rumah. Ya. Satu hari anak perempuan ini bilang sama maknya, mak kan katuha, nyo rumahnya mak balik nan mantang ada nan adik. Nah, kata anak perempuan ini. Ya. Secara logika benar juga kan? Kenapa? Nyo bekna urusan dengan wali ini. Ya. Akhirnya dibalik nama atas nama anak perempuan tersebut. Berapa tahun kemudian apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Ya. Maka kita enggak tahu siapa duluan meninggal nih. Ya. Jadi luar meninggal anak inangnya daripada mak dia. Sehingga di rumah itu tinggal ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Ya. Nah, satu hari entah apa permasalahan ribut orang tuanya ini, ibunya ini dengan menantunya. Sampai-sampai ibu ini diusir oleh menantunya karena menantunya menganggap rumah itu sudah jadi milik dia karena dia ada keturunan, almarhum ada keturunan tadi. Padahal secara hak ibu juga ada hak 1/6 misalkan. Jadi waktu itu saya tanya sama orang yang tanya tadi, jadi gejak sama ibunya, pokoknya kagak tupi di rumahnya kan. Jadi ini kan menunjukkan bahwasanya itu enggak boleh ya. Kita menghibahkan seluruh harta, apalagi objek harta warisan cuman itu satu-satunya. Ya. Apalagi dengan niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Jadi ini kita berbicara tentang masalah hibah ya, tentu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Walaupun secara hukum Islam kita lihat memang hibah ini tidak ada batasan. Ya, hibah boleh berapa saja. Tapi secara undang-undang di kompilasi hukum Islam itu hibah itu diberikan batasan maksimal sama seperti wasiat, yaitu 1/3. Ya, jadi enggak boleh dengan melihat kemaslahatan tadi. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, berpindahnya harta ketika meninggal, yaitu masalah warisan. Dan masalah warisan ini tentu ada rukun, syarat, sebab dan ini sudah kita pelajari bersama ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika meninggal seseorang harus kita ketahui yang pertama apa? Kita penentuan ahli waris dulu. Apa yang kita lakukan? Ketika meninggal seseorang harus kita tentukan penentuan ahli waris. So yang mentengudip daripada pihak ahli waris ya. Kemudian yang kedua apa? Baru kita inventarisir harta. Mana harta peninggalan almarhum? Mana harta hak orang lain? Mana harta saharkat? Mana harta bersama misalkan. Ya. Mana harta yang hak orang lain? Nah, setelah kita tahu ya, baru kita pilah ini. Oh, kalau ada harta bersama ataupun harta saharkat ataupun harta gonogini, ini harus dipilah dulu. Kasih hak istrinya misalkan setengah, hak suami setengah. Nah, boleh jadi suami misalkan almarhum suami ini dia punya harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum menikah ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami. Ya. Sehingga setengah daripada harta bersama tadi yang punya suami ditambah dengan harta bawaannya, baru ini dikatakan dengan harta peninggalan si mayit ya. Dan harta peninggalan ini tidak langsung dibagi-bagi untuk ahli waris, ada kewajiban-kewajibannya ya. Kewajiban, di antara kewajiban tersebut adalah melunasi hutang. Kalau almarhum ada hutang piutang ya. Hutang itu ada dua macam, ada hutang berkenaan dengan hak Allah dan ada hutang berkenaan dengan hak
manusia. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melaksanakan wasiat almarhum. Ya. Selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik sampai ente nak orang wasiat ni, hai menyalu meninggal ente ni tempat main batai kan keramik je. Lanjut. Ya. Tu maksiat, enggak boleh. Ya. Jadi wasiat ini peruntukannya sekali lagi bukan untuk ahli waris, tapi untuk selain ahli waris. Ya. Untuk siapa? Untuk anak angkat misalkan, untuk anak tiri boleh, ya. Untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya boleh, ya. Untuk masjid boleh, untuk kemaslahatan umat boleh, ya. Pada dasarnya itu enggak boleh diberikan untuk ahli waris, karena Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarisin illa ayujizahu warasah, ya. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh dijalankan, ya. Jadi ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan wasiat juga itu ada batasan maksimal, yaitu 1/3. Ya. Ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kalau dua kewajiban tadi telah dilaksanakan, dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, sekali diulang dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 3 kali diulang dalam surat An-Nisa ayat ke-12, min ba'di wasiyatin yusi biha audain tusuna biha audain, dan seterusnya. Itu ada 4 kali diulang-ulang. Maknanya apa? Pelaksanaan warisan itu dilaksanakan setelah dilaksanakan wasiat dan melunasi hutang. Walaupun redaksi dalam Al-Quran itu duluan disebutkan wasiat, kemudian pelunasan hutang, tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah mengatakan hutang duluan, baru wasiat. Karena hutang ini dia sifatnya wajib, ya, sedangkan wasiat itu sifatnya sunnah, ya. Maka kalau kita bicara masalah hutang piutang, ini berbahaya sekali kalau ada orang yang berhutang, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang menjamin hutangnya, melunasi hutangnya, ya. Bahkan tidak hanya itu, orang yang syahid sekalipun dia berperang di jalan Allah, ya, dia korbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah sampai dia meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan yaghfiru lisyahid kulli dzambin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Illad dain, kecuali hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Belum tentu orang tersebut ridha dia. Ya, makanya sering disampaikan ketika pelepasan jenazah kalau almarhum ada hutang piutang, maka mohon diberitahukan kepada kami selaku ahli waris. Nah, jadi kalau kewajiban ini telah dilaksanakan tadi, melunasi hutang piutang, menjalankan wasiat, baru harta tersebut difaraidkan untuk ahli warisnya sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing ahli waris yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ada pertanyaan, kebetulan ini ada pertanyaan dari admin masjid, ya. Maknanya mungkin pertanyaan jamaah, tapi beliau teruskan, ya, beliau teruskan kemari. Jadi ada seseorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak laki-laki dan 1 perempuan, ya. 4 anak laki-laki 1 perempuan, berarti 5 orang anaknya, ya. Yang nomor pertama, laki-laki sudah meninggal dunia, ada anak. Nah, ini juga tidak disebutkan tahunnya sebenarnya harus disebutkan tahunnya. Jadi kalau ada yang tanya-tanya nanti ke depan, kalau bisa disebutkan tahunnya, meninggal orang tua tahun sekian, ya.
anak sekarang misalkan ada anak laki-laki nomor pertama sudah meninggal, kapan meninggalnya nih harus kita tahu juga, ya. Apakah duluan orang tuanya meninggal ataupun duluan anak ini meninggal, ya, karena ini mempengaruhi dalam pembagian harta warisan, ya. Oh, katakanlah misalkan kita tulis saja di papan tulis ini, jadi si mayit meninggalkan 5 orang anak, ya. 4 laki-laki, ini anak laki-laki, 1 perempuan. Tapi di sini tidak disebutkan tahunnya. Kita anggap misalkan duluanlah meninggal orang tuanya. Ini meninggal tahun 2010, kan, ya. Nomor 1, 2 seibu sebapak. Mana berarti anak kandung nih, ya. Nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5 seibu tapi beda bapak. Ini mungkin harus dijelaskan lagi. Ini saya kurang jelas nih maksudnya. Ya. Jadi saat ini anak keempat menguasai tanah sertifikat orang tua. Katakanlah misalkan anak keempat ini menguasai sertifikat tanah, ya. Anak-anak yang lain menginginkan tanah itu dibagi dan anak keempat dan saudaranya yang lain mengatakan harus dikelola dengan baik. Nah, ini bagaimana? Jadi istilahnya yang satu ingin dikelola, yang lainnya minta dibagi. Nah, minta dibagi hak mereka. Ya, maka pada prinsipnya kan secara hak mereka ini kan punya hak, ya. Nggak boleh ini misalkan menahan untuk dikelola, ya. Harus diberikan hak-hak mereka. Maka misalkan ada harta peninggalan almarhum, ya, ada harta peninggalan almarhum misalkan ada ya 900 juta misalkan, biar gampang, ya. Kan laki-laki 4, perempuan 1, berarti dibagi berapa? Dibagi 9, karena laki-laki 2 banding 1, laki-laki kali 2, jumlah laki-laki kali 2, perempuan kali 1. Jadi tinggal bagi 9, ya. Sehingga dari total ini ada hak laki-laki sebesar 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, ini 100 yang perempuan, ya. Maka secara hak mereka punya hak dan harus diberikan, enggak boleh ditahan, ya. Harus dikelola dan lain sebagainya. Harus dikelola tuh, ataupun kalau ingin dikelola tentu harus ada kesepakatan semua ahli waris. Enggak boleh misalkan karena dia yang menguasai pokoknya harus mengelola, hancur. Enggak boleh, ya. Karena secara hak mereka punya hak, ya. Jadi kalau ini ditahan, pada prinsipnya ini zalim, ya, zalim terhadap saudaranya. Kadang mereka butuh harta untuk misalkan ya masuk anak kuliah dan lain sebagainya, ya, ataupun untuk modal usaha dan lain sebagainya, ya. Maka ini harus diberikan. Oh, kalau ingin dikelola, maka dikelola yang punya haknya ataupun dengan yang lain yang setuju untuk dikelola, ya. Misalkan anak laki-laki dan anak perempuan ini, ya, setuju untuk dikelola, ya udah hak mereka saja yang untuk dikelola. Tetap ini diberikan hak, yang lainnya diberikan hak mereka. Jadi istilahnya kita tidak menzalimi, ya, di antara para ahli waris. Jangankan ini misalkan, termasuk wasiat orang tua sekalipun. Misal orang tua mengatakan menyalun meninggal itu rumah induknya bek bublo-bublo bah. Ini kan banyak kadang kita dengar, ya. Rumah induk misalkan wasiat orang tua, rumah induk ini enggak boleh dijual. Ya. Maka ini bagaimana? Apakah wasiat ini sesuai dengan syariat atau tidak? Maka pada prinsipnya ini tidak sesuai dengan syariat.
Kalaulah misalkan ada 5 orang anak, kan secara ekonomi mereka beda-beda. Ada yang mapan secara ekonomi, ada yang bermasalah secara ekonomi. Ya, tentu misalkan yang bermasalah secara ekonomi dia kan minta haknya. Nah, bang, yang rumahnya 60 manteng, lum perlepeng, bang. Ya, nyo kena modal usaha dan lain sebagainya. Abangnya yang mampu bilang, hanjut wasit almarhum hanjut pulau-pulau. Ya. Sehingga ini kan jadi pertentangan nih. Ya. Yang satu mempertahankan wasiat karena mungkin dia dalam ekonomi mampu. Yang satu secara ekonominya masalah, dia akan minta haknya. Ya. Karena pada prinsipnya ketika meninggal seseorang itu beralih beralih hartanya ataupun berpindah harta dari si pewaris kepada ahli waris. Ya. Maka dalam hal ini pada prinsipnya wasiat tersebut terbatalkan. Ya, kalau terjadi pertentangan, dan kita juga telah mengatakan tadi wasiat itu pada prinsipnya juga nggak boleh diberikan untuk ahli waris. Ya. Boleh diberikan kepada ahli waris atas dasar kesepakatan ahli waris. Ya. Oh misalkan abang yang mudah lah, yang mapan, mengatakan kepada adiknya misalkan yang minta haknya, dek, tahitung le, paduk hak. Misalkan sama seperti inilah, harga rumah ini ada 900 juta. Ya. Yang minta hak misalkan yang nomor 4 dan 5. Ya. Lalu abangnya yang mapan ini ya mengatakan, dek, tahitung le, paduk hak orang. Oh nah yang siro 200, yang siro 100. Ya. Nyo abang tulak menteng. Ya. Abang juk peng abang misalkan, ya, nyo ke orang 200 ke yang siro 100. Tapi orang roh hana hak li no bah. Ditolak. Boleh seperti ini, boleh. Ya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Ya. Oh, nanti urusan dia sisanya dengan yang lainnya nanti ya boleh jadi mungkin dia tolak semua sehingga jadi milik dia nanti. Boleh jadi. Ya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dizalimi dalam hal ini, ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, maka sama seperti tadi, kalau ingin dikelola tentu harus ada kesepakatan semua ahli waris, ya. Oh kalau enggak ada yang enggak setuju maka kasih hak mereka, ya. Jangan sampai kita zalim kepada hak-hak saudara kita. Jadi seperti itu. Baik, ada lain yang bertanya kira-kira? Ya. Silakan siapa duluan nih? Singkat aja Pak ya. Ya. Terkait dengan ini Pak, hibah Pak ya. Hibah, kemudian ada tadi wasiat. Dari sisi terbaiknya Pak, yang mana yang lebih baik Pak, hibah atau wasiat gitu Pak ya? Terima kasih Pak. Untuk siapa ini? Untuk ini maksudnya kita sehat masih Pak ya? Sehat, masih hibah kan dalam kondisi sehat. Artinya kita hibahkan itu mana lebih baiknya Pak? Apakah ketika kita masih sehat kita hibahkan terus atau kita wasiatkan dulu atau nanti setelah kita itu Pak? Gimana yang baik Pak? Ya. Ya boleh sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ya. kejadian sekitar 80-an. Ya. Maksudnya sekitar 80-an. Tahun 80-an. Ini ada kasusnya nih. Orang meninggal, orang tua yang sudah meninggal. Ya. Ada tinggal laki-laki. Ada berapa orang kemarin? Ada 3 orang, Ya. perempuan 2 orang. Jadi yang laki-laki ini semua udah berkeluarga dan sudah ada rumah. Sudah ada rumah. Ada rumah dia, sudah berkeluarga kan, punya rumah. Mereka yang perempuan ini orang miskin. Orang miskin kadang-kadang tidak menentu ceritanya. Ya. Tinggal hanya rumah itu. Anak kecil yang sudah sekolah, yang besar sudah sekolah. Ini yang kalau di Israel ada rumah itu, orang yang Tinggal di situ. 2 orang itu kan perempuan. Tidak tahu kemana dia pergi. Kalau pergi ke rumah abang, tidak bebas sendiri.
Di rumah adik juga nggak setuju dia. Jadi rumah itulah kalau dijual, yang tinggal dalam rumah itu tidak ada tempat tinggal lagi. Ya. Itu di kota dia. Jawa itu tidak ada tempat lagi, di Jawa tidak ada tempat lagi. Harus kira-kira tinggal di mana dia, dan siapa yang tanggung. Ya. Seandainya di Jawa rumah itu, dia itu tidak ada tempat tinggal lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi masalah usaha gitu. Jadi ayahnya punya satu perusahaan. Pada saat dia masih hidup diserahkan sama anaknya yang tertua. Sama anaknya yang tertua. Pada dia punya anak ada 5, 3 laki 2 perempuan. Setelah sekian lama orang tuanya meninggal, tapi usahanya berkembang. Kalau pertamanya kita bilanglah 200.000 misalnya. Tapi setelah dia berkembang, usahanya itu mungkin sudah sampai 2 miliar misalnya. Bagaimana dia pembagian dia atas dia yang berusaha dengan anak-anak yang lain. Cara baginya itu gimana caranya itu? Yang kedua bisa satu lagi masalah utang. Utang semasa hidupnya dia berutang sama seseorang, masa hidupnya punya kwitansi. Dan semasa hidupnya itu udah pernah ditagih. Penagihannya kalau kita melihat dia sanggup membayar, tapi dia nggak mau bayar-bayar, sehingga bukti itu akhirnya yang memberi utang ini agak kesal misalnya, dibuanglah ini buktinya itu. Setelah dia meninggal, yang memberi utang ini nggak mau nagih-nagih lagi sama keluarganya. Gimana hukumnya ini? Baik. Terima kasih. Baik. Jadi terima kasih ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa bagus hibah dengan wasiat? Dua-dua bagus. Jadi hibah ini pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, ya. Jadi kalau sudah mengharapkan imbalan itu sudah jadi jual beli, ya. Walaupun kalimatnya hibah, ya. Saya hibah barang ini untukmu, tapi dengan syarat kasih uang 5.000. Ya. Ini kan jual beli, ya. Jadi pada prinsipnya hibah ini pemberian secara sukarela, begitu juga dengan wasiat. Jadi ini sama-sama bagus, tapi ada perbedaannya secara pemindahan hak milik. Kalau kita sudah hibah, itu sudah berpindah hak milik kepada orang yang kita berikan hibah tersebut secara langsung ketika kita masih hidup, ketika selesai akad. Tapi kalau wasiat itu pemindahan hak miliknya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, itu ya perbedaannya. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ada masalah seorang meninggal dunia meninggalkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang laki-laki ini sudah berkeluarga dan alhamdulillah ada rezeki lah mereka sehingga ada rumah masing-masing. Tapi yang perempuan ini masih tinggal di rumah induk dari orang tuanya, ya. Nah, kalau dalam kondisi demikian, maka ini harus ada juga keridhaan dari pihak laki-laki untuk diikhlaskan ataupun hanapa nyo selamanya duk andang adinan, ya. Tapi ini sekali lagi harus ada hitam atas putih juga. Kalau enggak ada, satu saat misalkan mereka ya secara ekonomi kan berubah terus ini. Walaupun masih duduk di rumah orang tua, tapi kadang-kadang sudah ada penghasilan anaknya nanti sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah, nanti misalkan ketika suatu saat ketika mereka misalkan ini sudah mapan lah, tiba-tiba sudah mapan misal, kan? Ini minta hak kepada ya pihak perempuan ini, ataupun kalau ini sudah meninggal kepada anak-anaknya, kan? Anak-anaknya pasti menganggap apa? Nyo rumah mak kamu aja men. Kamu kalahi dari sini aja men. Kau ubud dari sini.
Ya laki-laki hak mak kamu. Nanti ini jadi satu masalah kan. Maka kalaupun ini diikhlaskan harus ada hitam atas putih juga. Ya. Sebagai bukti bahwasanya dulu ini sudah ada kesepakatan untuk diberikan kepada anak pihak perempuan ini. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ya tadi pertanyaan ketiga, ada usaha dikelola oleh anak tertua misalkan. Tiba-tiba berkembang. Tentu dalam hal ini ya hak anak yang mengelola dia kan mendapatkan ya dari segi apa istilahnya ya upahnya lah, ataupun karena dia profesional dia digaji dengan gaji dipilah dulu di awal, sedangkan itu masih atas nama aset keluarga ya. Oh kalau sekarang sudah naik berarti kan tetap dihitung dari harga sekarang ya. Oh berapa sekarang? Udah 2M ya. Maka 2M ini dibagi untuk para ahli warisnya termasuk anak tertua ini. Tapi karena dia yang kelola, dia pilah di awal lu upah yang untuk dia kelola berapa haknya ya. Oh karena dia profesional sedikit mungkin lebih bacun kan dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa tadi Pak? Oh hutang. Oke. Masalah hutang. Ketika ada orang berhutang padahal dia sanggup untuk membayarnya, ini adalah zalim ya. Karena Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya adalah kezaliman ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya hutang piutang ini kan ibadah sebenarnya. Kita mudahkan urusan orang ya. Makanya ketika misalkan orang yang kita berikan hutang, misalkan sudah jatuh tempo lah 1 bulan misalkan, lalu dia belum ada kemudahan misalkan, itu disuruh tunggu kita fanaziratun ila maisarah sampai dia dalam kondisi mudah ya. Karena ini pada prinsipnya tadi kan kita ta'awun nih, tolong menolong nih ya. Kita mudahkan urusan orang. Tetapi ketika dia dalam keadaan mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, maka ini sekali lagi zalim ya. Bahkan di hari akhir nanti ya seperti itulah kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah kita anggap remeh tentang masalah hutang piutang ini. Bahkan kalau kita lihat Al-Qur'an itu enggak ada ayat yang paling panjang, Pak. 1 halaman tok 1 ayat. Biasa kan 1 halaman ada beberapa ayat. Ya, ini 1 halaman tok 1 ayat merinci tentang permasalahan hutang piutang dan saksi. Ya. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu maka catatlah. Dan panjang nanti ayatnya ya. Jadi ini menunjukkan sesuatu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Baik, karena ya ya ya, alangkah lebih bagusnya diberitahukan kalau tidak mau dimaafkan. Kalau enggak mau dimaafkan maka diberitahukan kepada ahli waris. Karena kenapa? Sebelum harta ini difaraidkan maka harus dilunasi hutang piutang dulu. Kecuali pihak yang memberi hutang sudah memaafkannya. Ya. Ya. Ya, itulah sebenarnya kita nggak boleh kesal-kesal. Itu juga ujian, cobaan. Makanya apa? Apalagi bukti ini, ya. Bukti ini jangan sampai karena kita kesal kita buang bukti hutang piutang, ya. Makanya ya kalau diminta bukti mungkin siapa mungkin orang lain yang ada saksi dalam hal hutang piutang tersebut, ya. Mungkin ada kawan terdekatnya ataupun ada pihak ketiga yang menyaksikan ada hutang piutang. Makanya tadi
An-Nisa Al-Baqarah ayat 282 kita disuruh untuk mencatat transaksi hutang piutang. Ya. Kalau bisa kita ada buku satu, buku catatan hutang piutang. Ya. Oh, misalkan kita kasih uang kepada kawan, kita bilang di buku itu kita tulis piutang kepada fulan tanggal sekian, jumlahnya sekian, ada saksi, tanda tangan, ada nomor telepon, sehingga ketika kita meninggal nanti oleh ahli waris kan bisa tahu. Ya. Ini kita makanya tadi faktubuh tadi disuruh tulis, disuruh catat, ya. Sehingga ini menjadi kemaslahatan. Walaupun catat ini enggak sampai wajib hukumnya, tapi tentu lil irsyad sebagai anjuran. Ya. Baik, karena waktu kita yang terbatas, kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.